untuk beberapa orang game adalah kehidupan mereka gitu Son. Jadi banyak sekali orang yang hidupnya itu sangat terobsesi dengan game Son. Gue juga salah satunya sih. Salah satunya, gue juga kadang masih main game juga sih, ya kan. Walaupun nggak sampai terobsesi sih tapi itu zaman dulu waktu zaman warnet lah, gue terobsesi banget sama yang namanya game. Iya. Beberapa orang yang terobsesi ini mengambil langkah lebih jauh lagi Son, yaitu dengan menciptakan teori-teori konspirasi tentang game. Kita sudah mengumpulkan beberapa teori konspirasi seputar dunia game yang kita rasa kayaknya bakalan seru banget kalau dibahas di hari ini ya. Dan ternyata banyak juga yang percaya Setnya. Banyak juga yang percaya. Ini saya hari ini aja pakai baju game nih Son ya kan. Oh iya. Ya, saya pakai baju game. Memang saya lulusan Bulwark Academy ya, katanya orang-orang begitu di story ya kan. Gitu. Oke, kalau gitu selamat datang di special edition yang sudah kalian tunggu-tunggu ya. Kali ini kita akan membahas tentang teori konspirasi terseram di dunia game. Nah, selamat datang di special edition dari Di Atas 12. Emang game ini adalah kebutuhan primer gitu ya sekarang ya, terutama buat laki-laki gitu ya. Banyak banget yang main game gitu. Kalau lu main game apa San? Gue di Magic Chess sih. Magic Chess. Oh. Nah, gue demen yang mikir juga kan. Jadi kalau game tuh harus mikir juga sih ya. Memang Magic Chess untuk kaum elit ya Son ya. Yang, gitu kenapa? Kan harus berpikir kan tadi kan. Iya benar. Walaupun jumlahnya sangat banyak gitu yang main Magic Chess. Berarti tandanya semua orang bisa mikir tuh Son berarti Son. Mikir dong, strategi ngatur ya kan. Oh iya benar. Walaupun emang gue mikirnya awalnya kan, ini game santai ya, kayak catur kan soalnya kan. Ternyata harus fokus juga sih, nggak bisa dilepas ternyata. Kalau ente sekarang demennya game apa? Gue pengen main banget game yang samurai itu apa namanya? Ghost of Tsushima. Itu gue lagi pengen main banget. Padahal sebenarnya dari dulu udah ada di PC tuh. Udah. Tapi gue belum sempat nemu waktunya gitu. Iya. Ada DLC-nya juga segala macem. Karena saya orangnya kan sangat sibuk ya maksudnya. Jadi sibuk nonton anime memang sama Netflix gitu ya. Atau game percintaan ente. Ya. The real game. game itu ya. The real game. Sibuk memainkan the real game. Tapi saya pasti akan main nanti Ghost of Tsushima. Nah, sekarang kita mulai aja konspirasi pertama ya Son ya. Dari yang gue temuin dari salah satu game paling populer Son. Apa tuh? Ya kan? Tapi yang populer memainkan ini banyak kan yang otaknya belum sempurna develop gitu ya. Belum develop secara sempurna gitu maksudnya. Maksudnya masih muda. Iya dong, karena usia maksudnya bukan karena bodoh. Walaupun banyak juga orang dewasa yang main ya. Tapi ternyata game Minecraft ini itu menyimpan teori yang agak mengerikan di dalamnya Son. Oh gitu. Namanya The Herobrine Theory. Jadi ada satu karakter di game Minecraft yang munculnya itu kadang suka tiba-tiba dan gak di semua game dia muncul Son. Oke. Maksudnya gak semua player bisa ngelihat si karakter ini. Namanya Herobrine nama karakternya. Herobrine ini merupakan karakter yang misterius Son. Yang menurut orang-orang kebanyakan ini mah bukan karakter doang nih kayaknya. Ini kode kayaknya. Karena dia munculnya tiba-tiba dan kalau kita deketin dia hilang katanya Son. Kayak Herobrine gitu, ini jangan-jangan. Iya bisa jadi kayak bug gitu ya. Tapi kalau menurut teorinya tidak. Memang itu disengaja. Bahkan beberapa pemain Minecraft itu bersumpah melihat si Herobrine ini lagi menata ulang kotanya mereka Son. Kan Minecraft itu kan kayak bangun kota, bangun apa ya kan. Katanya si Herobrine ini lagi menata ulang kotanya mereka gitu. Tiba-tiba dia bangun piramida katanya. Atau ya membuat lorong yang mereka gak pernah gali gitu. Ya kayak akunnya GM nih kayaknya. Game Master kali yang ya. kalau dimasukin sampai ke Mekah katanya Son. Legenda ini jadi makin sinting Son. Ketika ada klaim bahwa karakter Herobrine ini itu sebenarnya adalah kakak dari developer Minecraft yang namanya Notch. Yang sebenarnya sudah meninggal Son. Tapi kok karakternya masih muncul gitu kan. Teori ini ramai banget karena Minecraft tuh merupakan salah satu game yang banyak sekali orang yang main gitu ya. Pemainnya tuh luar biasa banyak. Bahkan sampai sekarang pun masih relevan. Itu game keren juga kalau menurut gue gitu. Sampai si developernya ini, si Notch, itu terganggu Son gara-gara fans-fansnya Minecraft tuh pada nanyain mulu katanya. Iya sih, tentang kakaknya udah gak ada lagi. Iya, ini sebenarnya karakter ini apakah ini kakak lo yang sudah mati katanya. Waduh. Sampai si Notch-nya ini gerah gitu Son. Akhirnya dia nge-tweet ya kan. Katanya Herobrine isn't real in any way. Herobrine itu gak benar-benar ada kok sebenarnya. No, I never had a brother. Enggak, saya gak pernah punya kakak katanya. Well, there's a half brother I never met. Ya sebenarnya gue punya si kakak atau adik tiri gitu. Tapi ya gue gak pernah nemuin mereka. And he's not in the game katanya. Jadi si kakak tirinya ini walaupun dia punya, tapi dia gak ada di game katanya. Gak ada di perusahaannya juga lah. Gak ada di perusahaannya juga. Nah teori ini tuh ramai
rame sekali Son gitu. Dan banyak yang percaya bahwa si Notch ini masih bohong Son, walaupun dia sudah ngomong gitu, udah nge-tweet gitu loh. Klarifikasi ya. Iya, masih banyak, sampai berkali-kali dia nge-tweet tentang Hero Brand ini, si Notch ini sampai berkali-kali. Dan Notch ini sangat terkenal kan, dia di Twitter itu pada hari ini ya 3,6 juta followersnya. Aduh, banyak juga ya. Sering galau apa gimana tuh? Nggak tahu ya, pasti karena terkenal kan, gamenya itu kan memang ya banyak banget yang main. Dan dia mungkin update juga di sana ya. Iya, mungkin dia kadang suka main juga atau apa gitu kan. Atau giveaway voucher. Ya, itu mah di sini kalau itu. Nggak mungkin dong. Iya, sampai sekarang masih rame loh yang main Minecraft itu loh. Masih rame banget. Rame ya. Tapi di Indo ya, kebanyakan anak kecil yang main. Kebanyakan. Gue sempat mau nyoba main gitu, cuma gue kayak nggak tertarik sih gue. Karena gambarnya kan pasti kan. Iya sih. Iya, pasti karena gambarnya. Sebenarnya sih konsep gamenya bagus kalau menurut gue mah. Jadi kita bisa berkreasi sambil main game gitu kan. Jadi ya game itu memang cocok-cocokan gitu maksudnya. Jadi nggak ada yang satu lebih jelek daripada yang lain lah kalau menurut gue ya. Jadi ya bebas gitu ya, mau suka game yang mana gitu ya. Itu adalah kebebasan dari kalian sendiri. Genrenya banyak sekali kan. Selanjutnya sih ada teori di mana Mario katanya ada seorang komunis ya. Loh kok bisa begitu? Apa hubungannya Son? Jadi menurut teori ini Mario si tukang ledeng atau Mario Bros yang dia ini kan menyelamatkan seorang putri, katanya adalah simpatisan komunis yang mencoba menggulingkan elit kaya di kerajaan timur. Bahkan seluruh seri Mario dari awal sampai saat ini katanya adalah satu metafora besar untuk membangkitkan Uni Soviet. Tapi kok bisa? Harusnya kan memang elit-elit di timur itu kan memang komunis harusnya. Kan timur tempatnya komunis. Kok ini malah mau digulingkan? Sekarang coba lu perhatiin deh, dari bendera bintang merah yang kalau lu ngambil kan dari kastilnya kerajaan Bowser itu kan, yang naik di setiap selesai satu level Mario gitu kan ya. Lu ngambil area control ya kan, itu kan naik benderanya yang bintang merah itu kan. Yang gilanya lagi Bowser itu dianggap sebagai representasi dari Tsar Nicholas II, dan musuh Mario yaitu Wario itu adalah representasi dari masyarakat kapitalis yang serakah. Oh, makanya gemuk gitu ya. Iya. Jadi kesannya setiap aspek dari maskotnya Nintendo dirancang buat menceritakan revolusi historis dalam bentuk fiksi. Dan yang lebih negesin konsep ini ya palunya si Mario. Tapi kan nggak ada yang pakai arit Son, tapi Son. Terlalu ketahuan kalau itu gini masanya. Oh iya, walaupun memang sering masuk ke dalam parit sih memang kan Mario itu kan. Pipa-pipa itu kan. Parit juga. Kan palu ini dikenal juga sebagai salah satu simbol ikonik lah dari logonya si Uni Soviet. Bener. Kan? Dan lo tahu Mario ini mukanya mirip sama siapa sih? Coba. Sama siapa Son? Joseph Stalin. Sama lo tau gak kalau Mario kena kanker mukanya mirip siapa Son? Mirip siapa? Vladimir Putin. Botak. Kejauhan. Itu bercanda tapi ya, itu bercanda. Itu. Mohon maaf. Tapi kan sebenarnya Mario ini yang bikin Nintendo, which is dari Jepang. Dari Jepang. Jepang kan ngambil pahamnya Amerika ya kan. Berarti harusnya bukan komunis, harusnya demokrasi berarti ya kan. Cocok loginya tapi kayak dekat juga cocok loginya nih kan. Oh, cocok logi dari gamenya aja ya, tanpa memikirkan apa isi kepala developernya gitu maksudnya ya. Benar. Atau mungkin memang Jepang ini sebenarnya gerah juga lama-lama sama Amerika ini Son. Iya. Ya kan? Karena sampai nggak boleh punya tentara apa Jepang sama Amerika kan. Masih ada ini ya dalam hatinya mungkin ya. Jangan-jangan. Kan memang orang Jepang terkenal ngomongnya di depan sama di belakang beda kan katanya juga. Iya kan? Jangan ngasal. Enggak bener. Beneran. Bener, gue dengar cerita dari orang Jepangnya sendiri malah. Di TikTok tapi ngeliat. Karena itu udah jadi habit aja ya, jadi kebiasaan kan, harus sopan apa segala macam. Maksudnya kan ya kalau gue belajar dari siapa aja gitu. Maksudnya kan sampai orang Jepang ya, kita kalau dia ngasih ilmu gue pelajarin. Oh gitu. Nippon dari Nippon nih. Dan Nippon. Kalau ente kan paling ya kata-kata Jepang ya paling selain kimochi apalagi nggak tahu maksudnya kan. Iya kan. Watashi. Kokoro no Tomo. Oh iya benar. Lagu. Sebenarnya gue ada teori juga tentang Mario ya kan. Ada lagi. Tapi kita taruh di paling belakang aja kali ya. Oh boleh. Buat yang sabar-sabar aja ya kan. Nah sekarang gue pengen bahas tentang teori salah satu game yang bahkan ini lebih terkenal daripada Mario menurut gue nih. Asalnya dari Jepang juga. Pokemon. Oh iya. Ya kan. Jadi ada sebuah teori yang muncul dari game Pokemon zaman dulu Son. Red. Pokemon Yellow. Oh Yellow. Iya, yang Pikachu. Red kan Charmander tadi kan. Jadi ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Ditto, Pokemon yang cukup terkenal juga ya di game ini, itu merupakan produk gagal dari Mew, Son. Bukan cloning ya? Cloning, gue udah denger cloning. Cloning dari Mew. Cloning dari Mew katanya. Yang gagal tapi. Yang gagal ya benar ya kan. Harusnya dia jadi Mewtwo,
Tapi gagal malah jadi Dito Jadi katanya Dito. Son, ya kan? Kalau sukses jadi Tito katanya ya. Kalau sukses. Lebih sukses aja jadi Titoler ada Son. Bukan itu dong, bukan. Jadi ada beberapa persamaan Son emang Dito sama Mew ini. Makanya muncul teori ini kan. Yang pertama nih persamaannya, Mew dan Dito itu punya warna yang kurang lebih sama Son. Bukannya ungu Dito itu. Enggak, mirip-mirip warnanya ya, kayak mungkin abu-abu keunguan kali ya. Iya. Kan mirip-mirip warna Mew kan juga gitu, juga agak pink-pink juga ya kan. Ya warna yang semua orang suka gitu maksudnya. Oh iya. Ya warnanya agak kemerah mudaan gitu. Kalau yang shiny itu warnanya biru. Keduanya juga memiliki berat badan yang sama Son, yaitu sekitar 8,8 pounds. Wah, Atau 4 kilogram. 4 kiloan lah. Terus lokasi penemuannya, kalau lu pengen nyari Dito di Pokemon Yellow, lu mesti nyari dia di Pokemon Mansion Son. Which is itu adalah tempat dari pembuatannya Mew sama Mewtwo Son. Oh. Kan kalau Mewtwo itu kan versi kuatnya dari Mew kan. Iya. Buatnya di laboratorium. Di laboratorium di Pokemon Mansion ini pokoknya. Iya. Bukti ini tentunya menguatkan bahwa Dito ini adalah hasil eksperimen yang gagal Son. Iya. Ya kan, orang temunya di tempat yang sama ya kan. Terus habis itu Pokemon yang punya skill transform itu katanya cuma 2 Son. Mew sama Dito doang Son katanya Son. Kalau Dito kan transform jadi kekuatan utamanya kan, berubah bentuk kan. Jadi ngikutin yang nyerangnya ya. Ternyata Mew punya skill transform juga Son. Teori ini diperkuat dengan keluarnya game Pokemon Go Son. Untuk mendapatkan Mew, lu katanya harus nangkep Dito dulu salah satu misinya. Tapi tentunya ya ini hanya teori gitu ya. Jadi ya tidak bisa 100% kita anggap secara logika gitu, maksudnya kita tangkap secara logika gitu ya. Ya logika sih ketangkep sih emang. Cukup meyakinkan lah Cuma gitu. dari developer ya gak bakal ngakuin lah. Gak bakal ngakuin, malah dipermain-permainkan biasanya kalau sama developer kayak gitu, biar rame gitu kan. Kalau di Pokemon gue ada satu lagi gue, Pikachu dan Raichu. Kenapa itu? Kan Raichu tuh bentuk evolusi dari Pikachu kan. Tapi kenapa Pokemon itu terutama animnya Pikachu selalu menjadi Pikachu aja, gak pernah dijadiin Raichu secara permanen. Kan gue main game juga kan. Kalau liar kan emang gak ada Raichu kan. Kayak mesti pakai nggak ada, harus pakai batu yang Thunderstone. Emang kan jarang nggak ini game-nya? Nggak, pertanyaannya maksudnya di anime kenapa nggak diubah jadi Raichu secara permanen gitu loh? Kenapa Pikachu terus? Kan Pikachu berarti bentuk basic dari ininya, tapi ya di anime Pikachu-nya semakin kuat terus. Makin kuat terus gitu kuatnya. Iya kan? Dan memang secara fisik ya lebih bagus Pikachu. Jauh Lebih lucu, mana-mana lebih lucu kan. Iya. Satu-satunya Pokemon yang nggak perlu evolusi tapi makin kuat ya Pikachu sebenarnya. Udah banyak teori-teorinya Pikachu ini yang ke dewanya segala macam ya. Tapi kenapa di game ya pilihan awalnya nggak ada Pikachu aja? Iya nggak ada, kecuali Pokemon Yellow kayaknya ya. Yellow ada ya? Kayaknya Pokemon Yellow awalnya langsung Pikachu deh. Awalnya. Gue nggak suka Pokemon Yellow sih soalnya sih. Gue paling suka Pokemon itu Pokemon Blue kalau gue. Blue ya, gue lupa. Gue tanya Ruby Blue. Sapphire sih dulu sih. Sama Pokemon Fire Red. Itu yang awal ya kali ya. Awal Game Boy Advance tapi. Kalau dulu Pokemon Red doang awalnya. Jadi pertama gue suka Pokemon Blue, terus habis itu Pokemon Fire Red gue suka yang kedua. Dan gue suka Pokemon yang udah yang baru kan di Switch apa segala macam kan, yang udah jatuhnya kayak lu petualang, lu bener-bener ngelempar MMO itu ya. Lu bener-bener ngeker, lu lempar bolanya. Tapi Pokemonnya udah beda kan? Versi lamanya masih yang ada. Terkenal doang tapi ya. Yang terkenal doang. Ya gue sih sukanya Pokemon ya yang lama itu. Yang seri awal ya. Squirtle sama Bulbasaur ya. Paling banter yang Ruby Sapphire itu lah. Ruby Sapphire gue masih suka tuh. Ya, kan, Ruby Sapphire gue dulu suka banget itu. Parah. Nyari Groudon. Iya. Rayquaza tuh yang kayak ular itu ya. Iya kan? Itu susah yang kan? warna hijau kan? Susah kan nangkepnya. Warna hijau kan sih? Iya bener. Kalau gue dulu zamannya masih ini nyari apa? Fuji ya. Fujian. Bukan Fujian anjing. Kamu masih nyari di mana sih? Bukan. Ya di apa tempat bowling sih terakhir kalau mau nyari pujian. Nggak tahu kalau sekarang di mana lagi tapi. Apa sih Fugia apa gitu. Ntar tongolin deh di sini deh. Masih di air kayak nyarinya ya. Enggak, terbang, Pokemon terbang warnanya putih itu Pokemon Legend yang awal-awal banget tuh yang bareng sama yang burung-burung lo tau gak? Articuno, Voltres apa gitu. Oh Voltres tuh yang susah tuh. Iya, zamannya itu tuh. Nah tadi udah game Nintendo kan. Sekarang PlayStation. Itu Game Freak itu bukan Nintendo. Asik. Anjay. Nintendo juga sih tapi. Kok ini ke konsol PlayStation sekarang ya. Jadi ada teori di mana rezimnya Saddam Hussein menggunakan PS2 untuk membuat senjata pemusnah massal. Menurut laporan yang terbitin oleh World Net Daily di tahun 2000, diktator yang digulingkan itu mengimpor hampir 4.000 konsol PS2 aja. Wah, banyak banget buat apaan tuh? Buat main. Oh. Buat buka rental gitu ya. Oh. Ini lagi ngomongin Irak apa di Jogja ini?
Oh, bukan rental PS ini. Jadi dia impor 4.000 unit kan selama pemerintahannya kan, untuk menggunakan komponennya sih dalam membangun senjata pemuda massal. Oh, teorinya begitu. Teorinya gitu. Jadi anggapannya salah satu alasan yang memicu invasi Irak di tahun 2003 mungkin karena Hussein memiliki persenjataan yang berat katanya. Salah satu klaimnya ya. Menurut laporan itu, gabungan unit PS2 itu bisa menghitung data balistik dan menghasilkan hingga 75 juta poligon per detik. Sepeda. Nama Pacific ternyata. Whimcycle nggak ada Whimcycle. Polygon doang. Selesai kali itu. Jadi dia itu untuk permodelan 3D lah dan aplikasi militernya dia. Jadi buat yang nggak tahu, poligon itu adalah satuan unit ya buat ngebikin pondasi dari model 3D. Karena emang katanya kekuatan dari grafik card PS2 itu 15 kali lebih kuat dibanding komputer-komputer pada zaman itu sih. Sampai ada klaim kalau gabungan dari 12 sampai 15 unit PS2 itu punya kekuatan yang cukup buat ngendaliin unmanned aerial vehicle. Jadi pesawat yang terbang sendiri gitu ya. Nah, semacam drone senjata gitulah yang bisa dikendaliin gitu. Kalau gue pernah dengernya PS3 waktu itu kan, yang kita pernah bahas juga bareng-bareng. Oh, itu PS3 ya. Yang diborong sama apa sih, Department of Defense Amerika apa CIA atau apa yang gitu. Yang ini Air Force-nya kan. Iya nggak salah ya. Yang dia dapat order buat beli PC, ya kan. Ternyata fiktif. $10 juta. Enggak, bukan fiktif. $10 juta, tapi dia bilang, "Oh, kita bisa hemat nih dengan cara pakai PS3," ya, katanya bikin waktu superkomputer kan. Bikin superkomputer kan. tuh waktu itu tuh. Amerika juga pakai PS3. Kok PS2 gue baru tahu ini. PS2 ini soalnya tahun 2000 kan. Tapi emang pada saat itu kan PS2 udah bagus sekali sih waktu itu. Udah bagus ya pada saat itu ya. Ya walaupun kalau main Winning Eleven kalau ngegolin tangannya gini sebenarnya. Gue sampai inget, sampai gedek banget tiap ngegolin gini mulu. Selebrasinya gini mulu. Terus tangannya tuh gini, kayak tangannya tuh nggak bisa gini. PS2 masih WE waktu itu ya, bukan PS1 itu ya. WE sih Masian. PS3 mulai FIFA kalau gue. PS3 gue gak kebeli. Gue juga gak kebeli. Gue main di tempat teman gue. Kebelinya PS2 doang ya. Belinya PS2 doang terakhir. PS4 seterusnya udah keringat sendiri kalau itu gitu. Nah iya benar. Gak boleh lagi kan. Udah financial freedom lah gitu maksudnya. Matamu freedom. Financial crisis ada di situ saat itu kayaknya. Kirain lu udah financial freedom kirain. Belum berarti ya. Belum lah. Tapi udah modal keringat sendiri gitu ya. Iya. Walaupun ternyata kalau misalnya kita beli game sekarang gitu, nggak kayak dulu kesenangannya. Iya sih. Buat gue berbeda tuh, karena udah dewasa kayaknya. Udah dewasa ya. Kalau dulu kan masih nyari-nyari di rak gitu kan. Iya. Game baru nih. Satu gamenya tuh bisa diulang-ulang berkali-kali kalau gue dulu. Dulu 7.000 kayak masih harga. Itu yang bajakan bos tapi. Oh iya. Oh ente belinya langsung ke ini Game Station. Oh langsung. Gitu. Saya telepon, "Halo Pak Sony," gitu. Wow. Gitu. Saya minta beli ini ya Pak. Iya, namanya iya. emang Pak Sony. Emang Harganya nggak 7.000 lah kalau itu. 10.000. Iya bener. Gue inget dulu harga Game Shark lebih mahal sih dulu sih. Gue inget Game Shark lebih mahal ya. Emang kalau mau curang kan harus keluar duit lebih banyak dong soalnya kan. Gamenya lebih banyak juga. Iya, ibaratnya mungkin 7.000 buat gamenya, sisanya ya buat pelicin lah, maksudnya kan gitu kan, Son, biar kan begitu kalau orang mau curang. Masuk akal ya. Iya dong. Sisanya buat pelicin emang. Pelicin. Gitu. Wah, berarti ada konsepnya ada ditanam saat muda ya. Saat di game kita sudah terbiasa, sudah terbiasa. Salam tempel itu. Iya kan? Bener juga ya. Begitu. Iya. Yang kelima nih ada konspirasi tentang Super Mario, Son. Nah, teori ini tuh muncul setelah rilisnya game yang berjudul Super Mario 64 tuh, yang zaman dulu banget tuh, tahun 1998. Teori ini bernama L Israel 2401. Jadi di game Super Mario 64 yang lu bisa mainin itu cuma Mario Bros doang, Son, di game itu. Oke. Luigi-nya nggak bisa dimainin. Jadi kalau lo main game tersebut, lo akan menemukan sebuah tulisan rahasia yang terukir di sebuah patung yang bisa lo temuin di sebuah taman gitu, Son. Tulisannya itu L Israel 2401. Tentunya orang bertanya-tanya gitu, sebenarnya apa sih tulisan L Israel 2041 ini? Apakah maksudnya kekalahan Israel di tahun 2041 gitu kan, Son? Akhirnya banyak yang berteori, Son, karena Luigi tidak bisa dimainkan di game ini, maka fans menduga-duga bahwa sebenarnya Luigi itu ada di game ini, Son. Cuman nggak bisa lo mainin aja. Jadi datanya tuh ada. Sampai akhirnya fast forward 24 tahun setelah perilisan Super Mario 64, which is itu terjadi di bulan Juli 2020, itu muncul dokumen-dokumen yang bocor dari Nintendo. Spesifiknya data yang bocor itu adalah beta game dari Super Mario 64 ini. Ternyata ditemukan di dalamnya ada data dari Luigi, Son. Oh gitu.
gitu. Jadi ada 3D, ada bentuk 3D-nya Luigi. Cuma nggak rilis aja ya. Tapi kok nggak dirilis Luigi-nya gitu kan? Iya, iya. Tentunya hal ini membuat banyak orang sekali terkejut gitu ya. Terkejutnya gini. Keluar ini ya. Keluar koin di atasnya. Keluar koin. Bukti ini mengkonfirmasi bahwa ternyata mitos L is real itu ternyata beneran, Son. Ternyata bener ya. Maksudnya L di sini tuh Luigi. Iya. Walaupun di tahun 98 Nintendo tuh merilis official statement lah tentang tulisan L is real 2401 itu. Nintendo ngeklaim bahwa tulisan tersebut itu ya meaningless gitu, nggak ada artinya. Tapi ya namanya fans ya tetap ribut dong ya kan. Tapi gila orang sampai segitunya ya. Sampai Padahal ya segitunya. mungkin aja kayak ya copy dari program sebelumnya, game sebelumnya kan. Jadi ya tetap ada sih Luigi itu. Cuma nggak di Nggak bisa aja itu cuman ditulis biar rame doang kan bisa juga. Iya, marketingnya ya. Marketing aja sebenarnya kan. Atau Easter egg apa. Kayak tadi yang teori yang Sony tadi sebelumnya yang PS tadi ada yang ngomong juga ya ini marketingnya si PlayStation aja biar Oh yang Saddam Hussein tadi. Oh iya iya. Iya bisa aja tuh marketing gimmick doang ya. gimmick ya baik. Gitu. Tapi namanya orang udah ngefans bro ya kan. Iya sih. Iya. Peminatnya banyak sih. Pasti antusiasmenya tinggi lah. Antusiasnya tinggi Iya. ya. Ya tetap respect aja lah ya. Tetap respect aja. Selanjutnya ini Nintendo lagi sih. Nintendo lagi. Ini adalah Animal Crossing. Animal Crossing masih baru tuh gamenya tuh. Masih baru. Iya. Meledak pas Covid ini ya. Meledak pas gamenya. Covid gamenya. Bahkan cewek-cewek juga banyak yang main juga tuh Banyak ya. banget. Jadi menurut teori ini Animal Crossing itu adalah simulator penculikan anak sih. Loh, apa hubungannya menculik anak sama Animal Crossing? Kan pasti banyak orang yang bertanya-tanya juga kan, kenapa di game Animal Crossing itu nggak ada orang dewasa ya kan? Oh iya, bentukannya kayak anak kecil semua. Anak kecil semua. Bahkan di luar karakter anak-anak manusia itu kan cuma hewan-hewan aja kan. Lo coba perhatiin deh, wajah pertama yang lo lihat di setiap awal game itu adalah Kapen. Mamanya Kamari maksudnya Pak? Kopen kali itu. Oh Kopen. iya. Sama setiap awal ketemu saudara bisa Kapen nikah kan biasanya kan. Nah, kalau kayak begitu ya besok-besok keluarganya saya taruh di Kopin. Kopin. Jadi dia ini kan sosoknya kura-kura kan yang nganterin ke rumah baru lu ya kan. Ya banyak yang ngomong lebih ke penjara sih bukan ke rumah baru katanya. Oh. Tapi ini kan kedengarannya biasa aja kan. Tapi Kapen ini sebenarnya didasari oleh cerita rakyat Jepang sih. Oh begitu. Kappa ya kan kura-kura itu. Dia kan makhluk kura-kura yang dikenal suka menculik anak ya kan. Oh iya bener itu. Terus pas sampai tujuan, lo bakal disambut sama pemilik toko lokal yang bakal nyuruh lo kerja paksa buat ngelunasin rumah lo. Kayak Romusa berarti itu maksudnya. Kayak Romusa, kan ngumpulin duit apa segala macem ya kan. Animal Crossing ini sebenarnya banyak banget konspirasinya. Contohnya ada juga teori dari Reddit, Chat. Dia bilang kalau di game ini manusia itu hampir punah. Jadi para hewan-hewannya itu bikin tempat buat nampung manusia yang tersisa. Jadi jatuhnya mungkin kayak kebun binatang buat manusia sih. Oh, kayak yang Otabenga itu berarti ya. Iya, makanya teori ini menjelaskan kenapa hewan-hewan itu selalu happy ngeliat manusianya. Dan itu juga alasan kenapa manusianya itu dikasih tugas yang agak useless sebenarnya. Ya kan? Kayak misalnya lu suruh nyimpan duit di batu lah, lu pindah-pindahin furnitur lah. Jadi cukup make sense kalau lu cuma pengen bikin manusia happy doang gitu. Dan supaya sehat terus. Jadi dikasih kerjaannya gampang-gampang aja kan gitu. Iya bisa juga sih begitu sih. Ya Animal Crossing emang salah satu game yang meledak banget ya. Itu mungkin salah satu game yang ngangkat Switch juga. Bener. Iya Orang kan? banyak beli Switch gara-gara mau main Animal Crossing doang ya. Pertama kali Switch meledak at least di sini lah ya. Karena Animal Crossing gue taunya di Iya sini. pas Covid iya. Iya kan? Orang pada Karena Animal Crossing pertama kali kalau menurut gua. Iya kan? Kalau Zelda mungkin emang udah yang fanatik dari zaman dulu ya. Iya, orang Indonesia nggak terlalu banyak yang main Zelda kayaknya ya. Tapi ya di Amrik banyak yang main Karena Zelda. pas awal main kan gue pikir game bocil nih. Wah susah ya ternyata. Lu butuh mikir itu main itu. Oh, butuh mikir ya. Ternyata Ada susah. puzzle ya maksudnya Puzzle gimana? banyak banget. Lu bener-bener butuh mikir dan susah mainnya. Bukan mekanik doang bukan ya? Bukan. Oh. Selain itu mekanik juga banyak. Tapi puzzle-nya juga banyak. Oh iya. Dan gak ada instruksinya lo mesti kemana apa segala macam kadang-kadang. Jadi begitulah ya kira-kira teori dari game-game yang terkenal ya Son ya. Nah. Kita sudah mengumpulkan teori-teori konspirasi dari banyak game-game. Tentunya kita pilih yang kalian pasti tahu harusnya gitu ya. Mainstream ya. Heeh. Nah kecuali kalau kalian tiba-tiba request, Bang tolong konspirasi yang apa Mass Effect misalnya atau apa gitu. Kalian boleh juga tuh komen tuh. Nanti kita bakal bahas ya kalau ternyata banyak peminatnya kan gitu kan. Yes, atau mungkin ya topiknya aja. Misalnya kalian karena di special edition ini sekali lagi saya jelaskan nih ya, kita cuman ngomongin satu topik doang ya Son ya, Satu di special topik. edition ini ya. Jadi kita cuma ngomongin satu topik. Kalau topik hari ini tentang konspirasi game ya kita akan bahas semuanya tentang konspirasi game. Nah Kalau kalian ada
satu topik yang pengen kita bahas secara panjang formatnya gitu ya, tulis aja di komen deh. Mudah-mudahan siapa tahu menarik kita bikin ya Son ya. Pasti kalau menarik kita bikin, dan kita nggak bakal nanya di live ya. Ini khusus di komen aja kita baca ya. Khusus di komen aja gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir, karena itu adalah respect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.